Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Selamat sore dan terima kasih sudah kembali menyaksikan Tribun Jogja Podcast. Dan kali ini saya Priska Ruri sudah hadir di studio Tribun Jogja. Untuk kali ini saya sudah ditemani 2 orang narasumber. Dan ini dia. Narasumber yang pertama adalah Bapak Novi Susanto dari PHRI Waka Bidang Destinasi. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Ruri. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya, nggak cuma sehat ya Pak ya? Oke sip. Dan yang di ujung sana ada Bapak Denis Pudia sebagai General Manager Garuda Indonesia Branch Office Yogyakarta. Selamat Bagaimana? sore Mbak Ruri. Selamat sore. Sehat ini? Sehat atau? Sehat luar biasa. Oke, luar biasa harus juga ya. Semangat. Oke, semoga Tribuners yang menyaksikan Tribun Jogja Podcast kali ini juga sehat dan luar biasa ya, luar biasa. Luar biasa. Okay. Harus semangat. Harus semangat ya. Dan untuk Tribun Jogja Podcast kali ini kita akan mengangkat tema tentang menghubungkan Nusantara, kolaborasi lintas sektor dalam memajukan pariwisata lokal. Nah, ini sudah kelihatan ya tadi dari narasumber kita ya, ada 2 orang dari PHRI dan dari Garuda Indonesia. Dan ini kita langsung saja ya Tribuners, bagaimana sih kolaborasi antara PHRI dan Garuda Indonesia? Ya, Bagaimana, terkait Pak, dengan kemajuan? kolaborasi ya, Oke. mungkinnya kebanyakan sih memang antara Garuda Indonesia dan PHRI itu kita lebih banyak intens diskusi dan juga menjalankan beberapa kolaborasi lah. Beberapa kolaborasi dengan teman-teman PHRI. Seperti biasanya Garuda juga menggandeng beberapa teman-teman hotel ya untuk kita bikin suatu bundling paket. Misalnya orang mau berkunjung ke Jogja katakanlah nanti nginepnya di hotel mana, kemudian pariwisatanya kemana, itu kita jadikan satu paket. Paket yang kemudian kita tawarkan kepada para penumpang Garuda Indonesia. Terus yang kedua biasanya kita juga diskusi terkait dengan event. Misalnya di hotel besok ini akan ada event apa, itu kita sharing informasi. Kita sharing informasi, biasanya hotel menginformasikan tanggal sekian ada event ini. Nah, dari situlah Garuda kemudian atau maskapai biasanya meramu sebuah formulasi kebijakan ataupun rencana produksi penerbangan. Misalnya, kalau di sini ada potensi akan ada event seperti ini, kita akan bikin semacam apakah perlu dilakukan penambahan flight atau mungkin bigger flight seperti itu, yang itu nanti juga bisa mensupport event yang akan diselenggarakan di daerah-daerah tersebut. Yang ketiga biasanya terkait okupansi, itu kita juga sering diskusi ketika okupansi itu sudah ada potensi tinggi. Nah, di situ biasanya kita juga menentukan beberapa strategi termasuk penambahan flight ataupun bigger atau extra flight seperti itu. Itu kalau dari maskapai seperti itu sih, Mbak Ruri. Iya, nambahin aja Mbak Ruri. Jadi betul sekali. Jadi contohnya ada event besar, maraton misalnya, gitu, sepeda. Di Jogja ada beberapa event besar juga. 2025 atau sepertinya Jogja ke arah sport. Nanti mungkin kita juga diskusi sama teman-teman Garuda atau yang terkait. Jadi live musik itu juga bisa dijadikan salah satu kalender. Okupansi juga sama. Tadi sempat disampaikan okupansi bahwa high okupansi sama low okupansi. Jadi saat di Yogyakarta yang kita kira-kira perlu dibantu oleh teman-teman airlines, kita akan coba ke Garuda untuk bisa naikin tingkat hunian Yogyakarta. Tidak hanya tingkat hunian saja, tapi length of stay-nya juga. Jadi kolaborasinya betul sekali, kurang lebih kebanyakan di event, experience, sama destinasi yang sudah ada di Yogyakarta. Oke. Berarti kolaborasi ini tadi dari pihak Garuda itu berarti lebih banyak dari PHRI-nya ya? Betul. Maksudnya bukan dari dinas terkait. Kalau untuk informasi terkait event. Semua sih sebenarnya kita ramu, cuman tidak menutup kemungkinan kadang ada suatu event yang tidak ada di dinas, itu kita dapatkan informasinya dari teman-teman PHRI. Karena nggak semua event, apalagi yang sifatnya dadaan itu kan masuk sebagai kalender event ya. Nah, itu biasanya kita berkolaborasi dengan teman-teman PHRI untuk mencari informasi apakah ada potensi-potensi event besar yang mungkin bisa disupport dari kita selaku maskapai penerbangan. Kemudian untuk edukasinya nih, edukasi terkait informasi pariwisata. Nah, itu apa yang sudah dilakukan sih antara Garuda ataupun PHRI itu sendiri? Kalau untuk informasi pariwisata ya, kalau sekarang ini kita lebih ke dinas, bahkan kita segera akan diskusikan dengan pemangku ya, bahwa untuk 2025 tentunya kita lebih menekankan ke experience. Jadi
wisata yang berpengalaman bagus itu yang kita coba improve, membantu pemerintah, hopefully akan disupport oleh sektor yang lain. Contohnya saja misalnya anak-anak muda ini Gen Z atau siapapun itu, apakah makna dari sungkem seperti ini? Iya. Itu misalnya ada yang membaca sebagai hablum minallah, hablum minanas misalnya. Pengalaman untuk melihat gerhana matahari menggunakan gentong. Jadi kita akan transferring tons informasi terhadap experience yang ada di lokal di Jogja. Kalau kita ngomong hari ini ya. Jadi seperti itu untuk bisa ditransfer ke sisi-sisi yang lain untuk segera di improving. Oh bisa ya Iya. melihat gerhana pakai gentong. Saya baru tahu loh. Nah itu dia makanya. Jadi bukan mistifikasi. Ini kan sudah merupakan apa ya kebiasaan dari orang tua kita dulu juga. Mungkin ini juga ada di Keraton Yogyakarta bahwa untuk mirsani gerhana matahari itu pakai gentong biar mungkin nggak sakit ya Mas. Oke, mungkin saya akan coba itu kapan-kapan ya. Belum Besok saya pernah. bikinkan gerhananya. Gitu ya, Nyusul. Jadi seperti itu, jadi lebih ke experience, cara menggunakan mencabut keris contohnya. Cabut keris tuh ngikutin arah angin misalnya karena dipercayai dikhawatirkan ada serbuk apa misalnya semacam racunnya atau apa itu. Nah itu juga perlu di-share ke yang lain. Jadi experience basically. Oke. Nah, sejauh apa Pak penyampaian experience itu tadi ke mungkin ini ya kita Sebetulnya lebih fokusnya sepotong-sepotong ke sudah, Mbak. ke yang anak muda ya, ke Gen Z Iya. ini wisata untuk Gen Z. Fokus kita rasa belum default kita teman-teman di PHRI Jogja. Ini kita lagi duduk istilahnya pekerjaan low cost high impact. Oke. Jadi kita akan coba bantu bikin video sebanyak mungkin di Yogyakarta ini tentang apapun terkait budaya di Yogyakarta. Tidak melulu budaya, experience yang lain yang teman-teman belum melihat di Yogyakarta. Itu kita akan blast. Pakai platform manapun, misalnya TikTok. Sehingga ketertarikan terhadap Yogyakarta dari sisi lain yang mereka belum pernah lihat jadi terlihat sekarang. Dengan endorse konten kreator atau selebgram begitu. Yes and no, itu terkait sama budget masing-masing hotelnya. Tapi pun kebanyakan hotel pasti punya PR, punya DG yang bisa melakukan very short video yang menerangkan Yogyakarta dari sisi lain yang teman-teman belum pernah lihat. Kita akan lakukan itu nanti. Jadi ini kan cost-nya rendah sekali, nggak banyak bergantung sama pemangku kebijakan, namun impact-nya positif untuk Yogyakarta. Oke. Iya. Lalu kalau untuk endorse konten kreator seperti itu yang sudah pernah terjadi nih Pak, kira-kira efeknya berapa persen sih persentase keberhasilannya? Hannes, saya belum pernah research tentang impact-nya itu, namun jika tepat itu luar biasa. Luar biasa. Contoh apa? Nah, saya melihat saja, bukan saya melakukan. Ada wanita cantik banget pakai baju Jakarta, putri gitu jalan ke Malioboro, itu kan salah satu endorse. Itu yang jumlah like juga jutaan in short time. Saya pikir itu juga media yang paling efektif ya untuk memberitakan sesuatu yang baik di Yogyakarta. Apalagi Luar biasa. sasarannya kalau untuk Gen Z ya. Yeah. Oke. Yeah. Nah, kalau untuk Garuda Indonesia nih, menyasar anak muda yang hobi traveling dan sekarang kan memang lagi hype ya. Betul. Hype banget anak muda itu ya traveling, healing lah istilahnya. Iya, iya. Nah, itu strateginya seperti apa? Oke, baik. Tadi menyambung juga pembicaraan sebelumnya terkait bagaimana pengimplementasian informasi ya. Bagaimana kita menyampaikan informasi terkait pariwisata dan destinasi di daerah itu biar bisa sampai ke masyarakat, terutama penumpang Garuda Indonesia, dan terlebih lagi mungkin sekarang yang lagi ngetren ini kan bagaimana mengattract teman-teman Gen Z ini juga supaya bisa mau terbang dengan Garuda Indonesia. Jadi beberapa inisiatif itu sudah dilakukan oleh perusahaan, terutama di unit marketing communication kami. Kita kan punya suatu media sosial Garuda Indonesia, itu di Instagram, kemudian kita punya Twitter, dan kita juga ada Facebook dan TikTok gitu kan. Nah, di situ kita bikin suatu video promosi destinasi. Jadi di masing-masing kota atau
wilayah atau tempat yang diterbangin oleh Garuda Indonesia itu kita sudah bikin suatu video yang bekerja sama dengan influencer juga, di mana di situ kita menyampaikan experience kamu misalnya kalau mau ke Jogja katakanlah itu mau kemana aja itu bisa. Terus kemudian misalnya ke Batam orang ke Batam ini bisa ngapain aja sih, itu bisa dilihat videonya terkait informasi pariwisata itu di Instagramnya Garuda Indonesia. Nah, tidak cukup di situ, di locally pun kita juga bekerja sama dengan influencer lokal. Karena kan ya kalau kita tahu Gen Z ini benar-benar generasi media sosial banget gitu ya. Jadi kita benar-benar maksimalkan media sosial itu termasuk di daerah dengan mengundang influencer lokal untuk bikin semacam video singkat lah terkait informasi baik itu penerbangan ataupun destinasi di masing-masing daerah. Itu sih kalau yang dilakukan inisiatif oleh Garuda Indonesia. Oke, itu untuk destinasi ya? Ya. Destinasi Wisata. wisatanya. Betul. Oke, nah untuk Gensi lagi nih, kembali ke Gensi. Ini banyak kan ya? Ini saya Gensi bukan ya? Saya Gensi juga nih. Muncul nih sering di FYP saya nih. Oke. Best time to buy cheap ticket. Nah, itu sebenarnya kan di situ disebutkan bahwa tanggal pembelian itu sangat berpengaruh di harga tiket. Kapan dibelinya tiketnya itu ya? Nah ini saya mau tanya sekalian nih langsung ya, Tribuners pasti juga banyak yang bertanya-tanya nih sebagai pemburu tiket murah nih. Nah ini sebenarnya mitos atau fakta nih? Sebelum kita bicara mitos atau fakta dulu, mungkin kita kalau boleh saya kasih bocoran sedikit ya, nah, ini rahasia strategi ya. Nih, strategi perusahaan biasanya untuk menentukan kapan tiket promo itu dirilis. Yang pertama adalah seasonality jelas karena untuk periode peak season misalnya atau high season itu adalah periode orang memang akan sering bepergian terbang. Nah biasanya di situ mungkin nggak hanya maskapai ya, hampir semua semua baik itu maskapai maupun hotel ataupun tempat wisata rata-rata juga mereka akan men-set up harga terbaik yang bisa mereka jual gitu kan ya. Makanya saran kami sih kalau dari sisi strategi biasanya kita set up harga yang lebih terjangkau itu di periode-periode weekdays. Mau beli kapan pun itu sebenarnya nggak ada pengaruh selama itu bukan di high season, selama itu bukan di long weekend, apalagi di weekend itu masih akan besar kemungkinan untuk bisa dapat harga promo. Dan kecil sekali biasanya jarang terjadi di periode long weekend ataupun long holidays ataupun peak season itu kita open promo di sana. Jadi kalau boleh dibilang secara strategi yang biasanya kita terapkan itu sangat kecil kemungkinan ya, atau suatu yang mitos lah istilahnya, suatu yang mitos kapan beli itu berpengaruh kepada harga, karena sebenarnya bukan kapan belinya tapi kapan terbangnya itu yang mempengaruhi harga tiket itu apakah bisa open promo ataupun tidak. Seperti itu sih Pak Rudi. Berarti itu bisa dikatakan mitos ya Mas Denis? Mitos, kalau dari saya sih mitos yang tahu strategi ini. Nah kalau dari sisi hotel nih Pak, gimana? Sama, karena sistem kita itu kan dynamic ya Mas ya. Betul, dynamic pricing kita itu namanya. Terus ada resep lama, high demand ya high price. Pasti sudah. Jadi tipsnya sama. Jadi sangat benar kalau dibilang period stay-nya itu yang mau terbangnya kapan itu yang diincar, bukan masalah kapan belinya. Tapi kalau dari sisi hotel secara umum lebih baik direct ke hotelnya atau ke web hotel itu sendiri, karena itu jauh lebih efektif sebetulnya. Jadi memang bisa sih melihat hotelnya, boleh mau pilih yang mana boleh melalui supermarketnya itu ya. Yes, online travel agent ya, yang bermacam-macam itu ya. Kalau sudah aiming misalnya, saya pengen hotel A. Kalau saya sih lebih sarankan langsung ke hotel A-nya, langsung booking. Kan itu sekarang banyak sekali, bisa pakai WhatsApp, bisa pakai, kan beberapa hotel ada ya langsung link ke WhatsApp atau ke direct booking, telepon juga bisa, langsung booking di online juga bisa melalui brand.com-nya. Jadi ya agree bahwa itu adalah mitos kalau high demand harga murah itu nggak ada. Nggak akan ada. Tapi kalau direct gitu ada kemungkinan kita dapat voucher gitu nggak sih Pak? Kalau hotel ya, kalau direct itu kelebihannya gini, enaknya adalah hotel akan lebih bisa bertanggung jawab. Contoh, beli di supermarket nih ya, high demand, saya maunya non-smoking. Tapi karena melalui pihak ketiga,
itu jatuhnya request karena high demand. Kalau ke hotel langsung ke saya, itu saya bisa lihat sistem langsung, oh ya non smokingnya ada atau tidak. Karena mereka tuh kan ngambil dari apa ya, banyak sistem, tapi mereka kayak semacam kasih allotment gitu. Kalau melalui supermarket, kelebihan supermarket bisa membandingkan direct. Tapi sebetulnya nggak usah membandingkan secara masuk supermarket, pakai Google Map aja dijepret availability itu kelihatan tuh hotel mana yang harganya kisaran berapa itu bisa ketahuan. Jadi langsung ke hotel langsung, flexibility-nya lebih tinggi pastinya. Misalnya check in lebih early bisa, minta special view mungkin memungkinkan, kemudian late check out ataupun benefit lain. Jadi direct booking is more beneficial sebetulnya. Cuman lebih luas ya berarti kita negonya termasuk pelayanannya. Cuman menangnya supermarket itu ya begitu masuk toko ya tons pilihan. Kalau ke hotel kan mesti ngoperin satu-satu. Tapi kalau emang tripnya di plan lebih jauh, saya pikir lebih efektif langsung ke hotel. Yeah. Dan untuk hotel atau tempat penginapan nih, selama ini sampai dengan saat ini yang digemari anak muda atau Gen Z itu tadi yang seperti apa, Pak? Gak mau ribet mereka tuh, kalau saya lihat. Jadi bisa jadi satu nggak mau ribet ya, kedua experience yang mereka dapat. Kalau nggak mau ribet kan bukan berarti daerah yang sepi itu nggak laku. Mereka bukan berarti absolutely mereka nggak mau ribet tuh hotelnya harus serba ada ya. Mereka juga tertarik dengan sesuatu misalnya healing, itu bisa jadi Kaliurang juga penuh, Borobudur ya sekitar Borobudur penuh. Nggak harus melulu di Yogyakarta, itu harus nginep di seputaran Malioboro contohnya. Mereka malas ribet, parkir juga jadi masalah bagi mereka. Malas ribet berarti juga mereka lebih suka pakai Garuda, turun Solo atau turun mereka pakai train kemari rather than bermacet-macetan di Yogyakarta. Karena Yogyakarta sudah mulai ada, udah hampir semua kota, rent-car itu banyak banget, Grab ada, Gojek ada, rental motor juga ada. Dia very simple person, jadi segmented ya, saya nggak ngomong ini yang paling handal, nggak juga. Contoh secara hotel, kalau dilihat sekarang perkembangannya juga beberapa hotel masih mempertahankan kemegahannya menggunakan marmer, this and that, tapi anak-anak muda ini lebih ke warna, shape. Yang Instagramable ya buat bikin konten ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, itu tadi niatnya pengen healing tapi malas dengan kemacetan. Exactly. Oke. Nah, strategi Pak, strategi dari PHRI sendiri untuk menjangkau anak muda yang hobi traveling itu seperti apa? Berjalan terus, contohnya ya, itu kita pakai untuk ngisi-ngisi di periode-periode yang rendah. Jadi teman-teman misalnya contoh, kalau Anda nginep di hotel kami, including food di dalam untuk bertiga berempat. Jadi staycation itu masih kita jalankan di tempat kita di Yogyakarta tentunya kurang lebih, tapi bukan majority yang kita utamakan, tapi staycation masih kita sangat perhatikan untuk meningkatkan kualitasnya. Jadi informasi bahwa di hotel ABCD itu dekat dengan destinasi ABC itu kita lagi develop. Jadi kemudahan untuk menjangkau destinasi yang dimaksud. Bisa jadi sekedar makan croissant aja mereka tuh pengen lihat gitu. Sedangkan jarak dari hotel kita ke tempat croissant tersebut seberapa jauh itu mereka juga teliti ya teman-teman Grand Set ini. Jadi contoh di hotel di salah satu di Jakarta misalnya menikmati musik DJ nggak perlu berhingar-bingar pakai ruangan yang pakai audio sekian ribu watt, tapi mereka menggunakan headset Bluetooth yang connect each other. Jadi ya kepalanya manggut-manggut tapi nggak ada audio. Happens. Jadi menikmati musik berempat pun sebetulnya hingar-bingar tapi mereka menggunakan headset. Happens. Gitu. Dan berarti kan kembali lagi ke menjual pengalaman yang memorable ya. Exactly. Untuk traveler. Exactly. Yang Gen Z ini tadi ya. Betul, bahkan government sudah adaptif ya, sangat adaptif. Di sini kita sangat setuju. Contoh, mengunjungi museum nggak harus serem. Kalau kita lihat sekarang Van der Berg, mukanya udah berbeda, lebih fresh, lebih mudah untuk dinikmati. Not necessary to be yang spooky gitu. Jadi museum sama destinasi itu memang kita harus sesuaikan dengan teman-teman di Gen Z ini. Nggak usah melulu oldies gayanya, itu nggak perlu juga. Gitu. Oke.
Nah ini saya mau tanya ke Mas Denis lagi nih terkait destinasi ini tadi ya, destinasi wisata. Kalau dari sisi PHRI kan tadi memang menjual pengalaman yang memorable ya. Nah kalau dari Garuda Indonesia sendiri gimana Mas? Apa sih yang ditawarkan yang bisa membuat perjalanan mereka itu sangat bisa dikenang? Ya. Gitu. Oke. Sekarang eranya era digital ya. Orang-orang di mana-mana suka foto-foto. Nah, di Garuda juga kita jual experience itu. Jadi beberapa kali kita juga melakukan kolaborasi dengan beberapa brand, baik itu berupa brand makanan ataupun bahkan karakter tertentu. Seperti dulu kita pernah bekerja sama dengan Pokemon. Nah, itu kita pasang livery Pokemon di pesawat, kemudian kita cup minumnya di dalam pun juga ada gambar Pokemon, bahkan beberapa boneka Pokemon juga kita siapkan di atas pesawat. Konsep-konsep seperti itu yang kita tawarkan kepada Gen Z. Dan yang terbaru ini nanti kan kita sudah bekerja sama dengan salah satu Instagram ya, salah satu channel Instagram ya kalau kita bilang itu Tai Lalat, mohon maaf ya, karena memang namanya adalah Tai Lalat. Itu salah satu kartun Instagram yang sangat hype banget sekarang di masyarakat, terutama di kalangan Gen Z. Nah, itu kita kerjasama dengan Tai Lalat, kita branding pesawat kita, liverynya dengan kita pasang logo Tai Lalat di situ, gambar Tai Lalat di situ. Kita juga ganti cup-cup kita semua bergambar Tai Lalat, di mana experience itu nanti yang bisa digunakan juga sama penumpang kita, terutama yang Gen Z. Biasanya mereka suka foto-foto nih, lagi naik Garuda nih, ada logonya Tai Lalat nih, dan yang itu nanti bisa mereka pajang di masing-masing Instagram, yang mana itu sebenarnya adalah sarana promosi juga yang murah gitu loh buat Garuda, untuk kemudian mereka memperkenalkan, ayo nih terbang sama Garuda enak loh, dan sebagai pengalaman mereka juga gitu ke depannya. Terus di satu sisi juga terkait yang mungkin paling sering dicari oleh teman-teman Gen Z itu gimana caranya bisa terbang nih naik Garuda kemudian harga terjangkau seperti itu ya. Selain experience tadi, yang kedua memang kita juga mulai mempertimbangkan terkait beberapa open promo kelas di certain date, dan itu juga kita lakukan di beberapa event seperti Sales Office Travel Fair yang lagi kita jalankan ini per tanggal 23 Januari ini sampai tanggal 2 Februari. Itu harganya sangat luar biasa teman-teman, kalau mau join silakan, mau beli silakan, bisa langsung ke kantor sales Garuda, itu bisa coba harga kayak dari Jogja ke Jakarta aja bisa 600 ribuan, itu hampir 50% dari harga. Jadi dua, experience yang pertama, yang kedua terkait harga yang bisa dijangkau oleh teman-teman Gen Z, kalangan Gen Z. Oke, nah ini pemburu tiket bisa nih. Pemburu tiket bisa nih. Tadi apa? Bisa. Sales Office Travel Fair. Ya, itu kita lagi di mulai kapan? Mulai hari ini sampai tanggal 2 Februari. Mulai besok. hari ini sampai tanggal 2 Februari. Nah, betul. ini dicatat nih pemburu tiket ya. Yang suka traveling. Iya. Separuh harga. Berarti Jogja Jakarta PP cuma 1,3 ya. PP ya sekitar 1,3. 1,3. Dari normal biasanya sekitar ya 2,4 lah. Oke, berarti hampir 50% ya. Ya. Oke. Nah, kalau untuk destinasi itu sampai saat ini kalau dari pihak Garudanya mana aja sih tempat wisata yang digemari oleh Gen Z? Oke, kalau untuk destinasi wisata ini ada perubahan pergeseran tren global juga ya. Jadi kemarin beberapa kali kita pantau beberapa survei juga, memang terutama di libur Nataru kemarin dan sampai dengan hari ini itu rata-rata penerbangan ini nanti larinya adalah ke memang daerah-daerah liburan. Contoh misalnya domestik ini ke Bali atau sekalian ke luar negeri. Dan based on survei tadi yang memang kita sampaikan juga, itu ada dari Siteminder, itu hampir mungkin pergerakan 2025 ini sekitar 79% itu wisatawan Nusantara akan larinya ke internasional. Oke. Jadi itu juga PR juga. Itu Gen Z juga udah banyak ya larinya ke itu internasional. Malah justru dari Gen Z mungkin banyak. Oke. Barengan. Karena kebutuhan itu tadi, kebutuhan digitalisasi itu tadi, foto dan lain-lain yang mereka bisa pajang ke Instagram mereka kebanyakan masih bermindset bahwasanya luar negeri ini masih termasuk wah ya mungkin ya untuk bisa dipajang di Instagram mereka. Oke. Nah, kalau untuk dari pengalaman yang sudah terjadi sampai dengan saat ini nih, ada nggak sih cerita paling seru terkait kolaborasi antara Garuda dengan PHRI? 2024 ya. Kalau 2024 yang sangat signifikan sih enggak ya. Jadi tapi supporting Garuda misalnya kayak kita secara umum global yang enggak PHRI sama Jogja itu banyak sih.
banyak banget. Jadi lebih kayak continuity, sudah kayak sudah terjadwalkan seperti itu. Kalau sangat spesifik enggak, saya rasa belum ada masih. Kalau kita mungkin bicaranya bukan dengan PHRI ya, tapi anggota BHRI. Jadi Betul. teman-teman di perhotelan Hotelnya ini spesifik. kita bekerja sama langsung dengan teman-teman perhotelan. Brandnya, chainnya gitu Mas. Iya, betul. Kita kan ada yang namanya bukan program sih, produk kita namanya boarding pass True Value, Mbak Ruri. Jadi boarding pass True Value ini penumpang hanya dengan menunjukkan boarding pass di merchant-merchant yang bekerja sama dengan Garuda Indonesia, mereka dapat tambahan diskon dari merchant itu sampai dengan H+7 dari keberangkatan. Dari penerbangan. Artinya misalnya saya bekerja sama dengan Novotel nih misalnya, dari Novotel memberikan diskon menginap di Novotel dengan menunjukkan boarding pass Garuda Indonesia tadi 10%. Nah, sampai dengan 7 hari menginap itu harga itu bisa didapatkan. Itu salah satu bentuk contoh kerjasama kita dengan teman-teman lokal lah, istilahnya merchant lokal, baik itu hotel ataupun merchant-merchant yang lain. Oke, berarti lumayan ya. Kita Garuda tadi beli tiket 50%. Kemudian dapat yang dari merchant-merchant yang kerjasama, berarti Katakanlah multiple 10%. benefit dong kita dapatnya ya. Kalau dihitung simple logiknya gini sih. Diskon, ya kan, dari harga tiket. Kemudian kerjasama dengan partner, Dapat 10% lagi diskon sampai 7 hari. Bisa-bisa sama aja naik Garudanya gratis. Iya. Karena kan dipotong diskon-diskon itu. lebih Dikumpulin, dihitung, betul. ya bisa lebih lebih ke unit sih, nggak ke PHRI. Nah, mungkin ini juga Tribuners juga ada yang baru tahu ya tentang tips-tips seperti ini kan, tips seperti ini mungkin nanti bisa dipraktekin langsung ke tanggal 2 sampai 23 hari ini sampai dengan Januari, tanggal betul. 2 Februari ya. Nah, kemudian bagaimana sih Garuda Indonesia itu membantu memperkenalkan destinasi wisata? Nah, karena ini di Jogja khususnya untuk destinasi wisata yang ada di Jogja. Ya, biasanya sih kita lakukan kolaborasi tadi. Kalau untuk yang lokal, biasanya kita kerjasama dengan local influencer. Itu kita promokan kalau orang mau ke Jogja itu ngapain aja sih gitu loh. Bisa ngapain aja selain landing, kemudian biasanya kita juga tampilkan di situ menginapnya di mana, berwisatanya kemana-kemana yang sudah bekerja sama dengan Garuda. Itu kita sampaikan di Instagram kita. Dan mungkin untuk saat ini Jogja masih belum ada ya di Instagram Instagram Garuda Indonesia kita. Tapi soon kita sedang proses untuk produksinya. Harus, Mas. Iya, harus wajib. Iya, harus. Wajib dong, harus ada. Berarti ini untuk promosi wisata di daerah istimewa Yogyakarta ke nasional dan internasional. Betul. Belum ada. Saat ini masih belum. Masih Tapi program secara localize sih kita kan ada juga di kontak direktori reservasi kita, itu biasanya kita infokan di situ. Terkait wisatanya ngapain aja sih, orang kalau mau ke Jogja bisa ngapain aja. Oke, itu tadi tentang wisata ya. Nah, ini tadi Pak Novi sempat membahas tentang event. Nah, itu sudah seberapa jauh Pak terkait kolaborasi PHRI dengan mungkin event organizer ya? Event organizer ataupun dinas dalam belum. event-event Kalau PHRI yang belum. Oh, belum ada. Kalau event di Jogja itu yang masih standalone ya. Beberapa brand kita bikin sendiri. Ya, saya nggak bisa mau Jogja. Contohnya lari ini kan lagi hype banget, bahkan ngalahin teman-teman yang kemarin mau dikaitkan COVID nggak COVID. Pesepeda kemarin kan booming juga luar biasa pasca COVID juga. Sekarang digantikan sama lari. Bagi para pelari ini jika bisa ikut full maraton gitu di Maybank misalnya nih. Maybank Bali itu dibela-belain nggak usah ikut ujian selama ikut event itu keren banget. Nunjukin medalinya tuh keren banget. Jadi kalau di Jogja sih sudah beberapa event gede banget loh. Terutama yang hubungannya sama air nih, kita lagi bikin kan layang-layang macam-macam ini kita udah bikin. Jadi tidak bisa spesifik kita ngomong PHRI sudah kerjasama atau belum. Namanya yang terkait dengan PHRI ada misalnya dari GIPI kita sama Dinpar itu kita sudah ada menggiring ke arah sana, itu sudah ada untuk bikin event lebih besar, lebih bisa didengar, lebih bisa mewakili Yogyakarta. Jadi sementara ini masih lari si ikonnya untuk event. Oke, nah untuk hotel nih. Ini ada pertanyaan dari Tribuners nih. Kenapa sih Pak hotel-hotel di Jogja itu sekarang rate-nya tergolong tinggi? Supply and demand sebetulnya. Supply and demand. Jadi gini, yang dibilang tinggi itu memang agak susah ya. Sama juga ngomongin Garuda tiketnya paling mahal sama teman-temannya kan gitu. Kan itu ada di dalamnya ada insurance, masalah safety security, keamanan apa. Safety security kan tidak hanya
quote unquote satpam ya. Ada data, ada makanan, ada data payment gitu. Jadi kalau kita ngomong Jogja mahal tuh saya pikir Jogja lebih steady ya. Mungkin dimasnya aja lagi naik. Terus kalau harga, kami DPRD sudah menghimbau ke anggota untuk tidak menaikkan harga yang nggak masuk akal gitu sebetulnya. Jadi kalau jauh hari booking mahal itu karena gini loh. Supply-nya tinggal seuprit, demandnya gede banget. Sebetulnya kalau tadi booking dari jauh hari, terhadap Desember, contohnya Desember tahun depan udah booking sekarang ya, atau 3 bulan H, 30 hari sebelum D-Day atau 45 hari sebelum D-Day, harganya masih normatif. Dibilang mahal itu karena 2 hari lagi tahun baru, sekarang bookingnya jelas. Itu loh. Satu, mungkin hotel itu kan kamarnya tidak hanya superior, mungkin yang available itu tinggal suite-nya saja, otomatis harganya juga ya misalnya tentrem tuh, suite-nya kan 45 juta 60 juta ya, kelihatannya mahal, sebenarnya nggak mahal, cuman the only one left di situ. Jadi kalau kamar semua kewajaran kita ada kok, jadi kita ada semacam yielding kita tuh normatif, nggak semahal itu nggak. Jadi Yogyakarta dibilang mahal banget tuh saya pikir nggak, alternatifnya cukup banyak untuk bisa milih sesuai dengan capacity, mau di ring 1 seperti itu, ring 2, ring 3 harganya mestinya masih masuk akal. Oke, nah untuk tips Pak, ada nggak sih tips buat anak muda yang pengen explore Jogja tapi dengan budgetnya hemat? Gitu. Aduh gimana nih jawabnya? Paling efektif emang kereta api sih kalau saya bilang ya, kereta api atau direct menggunakan mobil pribadi. Tapi teman-teman ini kan menclok ya. Jadi saya pikir sih tadi ya, kalau mereka mau ke Yogyakarta itu banyak sih sekarang gini. Saya menangkap lagi bahwa jangankan Gen Z ya, beberapa teman saya yang seumuran saya pun itu udah menghindari hotel yang gede, yang korporasinya gede, chain atau apapun itu. Mereka menikmati villa atau rumah yang disewakan, tapi dengan experience yang lebih komplit. Jadi kalau tips buat teman-teman ini lebih ke planning, karena kalau Anda sudden itu dapetnya sampah nanti takutnya. Jadi berhati-hati juga sama pemberitaan promosi destinasi wisata yang good looking by video tapi in reality enggak. Gitu. Jadi mesti diimajinasikan, misalnya saya mau main ke destinasi A, jika di peak period itu parkir aja udah ribetnya setengah mati. Queuing for food itu luar biasa, yang datang 1 jam lagi. Nah, makanya jadi mereka mesti sangat planning. Itu kalau saran saya lebih planning, jangan sad. Oke, dan harus lebih hati-hati itu tadi ya. Ya. Soalnya kalau maaf ini sekalian ya membahas kemarin waktu libur Natal dan Tahun Baru itu kan ada juga tuh yang viral tuh. Dia booking lewat online travel agent, ya kan? Hotel tutup. Hotel misalnya. sampai sana ternyata hotelnya sudah tutup. Nah itu gimana nih pendapat Bapak sebagai PHRI? Devo, itu kan mereka belinya pakai pihak ketiga itu, nggak direct. Iya, ya karena pemburu yang murah itu tadi ya. Kalau direct itu lebih bisa menuntut kita gitu loh. Kalau pihak ketiga itu misalnya gitu, mau cancel saja ya. Si hotelnya bilang gitu, waktu Anda beli kan menggunakan pihak ketiga, you have to fix it pihak ketiga tersebut. Kami nunggu pihak ketiga menghubungi kami. Gitu, jadi enggak, karena belinya duit masuknya kan misalnya ke toko hijau gitu. Ya silakan sama hijau dulu, karena hijau itu sama kami ada hitungan beda lagi gitu. Kalau sama hotel itu kan enak banget, atau sama daerah ke mana, ke villanya langsung, ke homestay-nya langsung, itu semuanya kan sangat-sangat mudah untuk menyelesaikan jika ada masalah. Despite itu tentunya ya soft benefit ini pasti banyak. Soft benefit pasti banyak. Contoh kalau Anda menggunakan toko hijau atau supermarket apapun itu, check in time biasanya jam 2, peak period bisa jadi jam 3, jam 4. Tapi kalau Anda booking direct itu ada possibility lebih priority. Atau priority dalam arti bukan available room langsung siap jam 2 datang, enggak. Misalnya karena Anda booking direct and respect with you, Anda bisa tunggu di lounge kami. Misalnya, bisa punya akses ke pool, bisa renang duluan sambil nunggu kamar. Can go. Misalnya kamarnya booking 4 atau 5, instead of 5-5-nya nggak bisa sama sekali, kita bisa kasih dulu 2.
Untuk current nanti yang 3 kita kebut lagi. Itu tetap beda. Itu beda. Berarti Direct memang- is safer. Memang lebih tipsnya itu tadi memang Lebih safe. lebih baik direct dan harus hati-hati dengan online travel Ya. agent itu ya. Yes. Yes, Ya. yang gede-gede sih tentunya aman ya. Iya. Operator yang gede-gede, supermarket yang besar-besar ini tentunya aman. Cuman ya apapun itu lebih baik direct. Oke, nah ini saya mau nanya secara keseluruhan ini dari Pak Dennis dan Pak Novi terkait seberapa penting sih sebenarnya peran anak muda itu dalam mempromosikan pariwisata lokal. Monggo Mas Denis duluan. Oke. Gimana? Sama seperti yang tadi saya sampaikan ya. Makanya kita Garuda juga kan selain menjual servis, kita juga menjual experience ya. Kayak tadi kita bekerja sama dengan Pokemon, kemudian beberapa livery Garuda yang old juga kita pasang, kemudian yang terakhir ini dengan tai lalat. Nah, sebenarnya dengan kita berkolaborasi itu, kita juga berharap ada experience yang didapat oleh penumpang. Nah, dari experience itu kemudian mereka melakukan semacam dokumentasi-dokumentasi yang itu kemudian mereka jadikan sebagai post di Instagram mereka, dan itu bisa menjadi sarana promosi juga. Artinya ya dengan experience yang kemudian dipost oleh teman-teman para Gen Z ini tadi, itu sebenarnya menjadi salah satu sarana promosi juga untuk Garudanya sendiri, baik itu Garudanya ataupun destinasinya juga seperti itu. Itu sih Mbak Ruby. Oke. Tambahan aja ya kalau dari saya. Yeah. It's not represent PHRI ya, tapi my own thought gitu Yes. tentang anak Gen Z ini. Gen Z ini contohnya. Anakku GM tuh, anak kuliah tuh Gen Z tuh ya. Iya. Yang masih muda-muda itu. Anggap aja setahun di Yogyakarta ini, kalau saya ngomong 15.000 mahasiswa baru ada dong. Ya Mas. My question, apakah anak 15.000 ini ada nggak ya 10% main ke desa wisata Jogja gitu? Rasanya kok enggak ya. Mereka ini saya nggak Hanya tahu. berapa persen ya Pak? Nggak ada 5% kayaknya. Default mereka ini tidak terdetek mereka kemana sebetulnya. Ada sih indikasi destinasi A, B, C menggendut menjadi heboh. Cuman kalau saya ketemu sama teman mahasiswa ini, pernah nggak main ke kampung wisata atau desa wisata ABC, mereka tuh nggak. Sebetulnya market yang dibilang Gen Z itu di Jogja udah nongkrong nggak karu-karuan. Udah banyak banget. Tinggal mengarahkan mereka, ini tanggung jawab bersama sih sebetulnya. Mereka mau dikemanakan ini. Contoh kalau malam hari itu ada yang fenomenal Gudeg Bromo yang di jalan apa itu yang tempat demo Gejayan. Itu orang willing untuk antri 100 orang kiwi itu isinya anak muda semua. Iya, gudeg mercon juga yang di Keranggan itu cuma berapa jam udah habis. Ya, habis betul. Apalagi dengan tag Yogyakarta itu destinasi yang murah. Sebetulnya teman-teman Grand sini sudah siap untuk melahap gitu loh. Cuman kita ya salah satu PHRI ini punya tanggung jawab untuk menyediakan ruangan buat mereka untuk spend waktu mereka untuk menikmati Yogyakarta further. Gitu. Marketnya nongkrong banget di dalam. Iya, coffee shop yang udah luar biasa menjamur sekarang ya. Di Mereka mana-mana. tugas aja di coffee shop. Walaupun cuman beli kopi secangkir, nanti di situnya 6 jam, tapi memang rata-rata Ya, kebanyakan Iya. coffee shop. posisi PW Di situ bisa loh mereka Iya. tuh seharian dengan Iya. hanya membeli 1 gelas. Lah kalau 16.000 terus kemudian graduation, bapak, emak, ibu, bude, eyangnya kemana? Kan gitu, nginep di mana gitu. Sebetulnya itu kalau dipiara baik-baik, dicermati baik, itu kan udah data itu. Kita ngomong sebelumnya tadi ada data. Data itu terukur, tidak bisa hanya beberapa sektor ya. Kalau hari ini kita ngomong tidak hanya bisa berdasarkan Garuda sama PHRI, tapi pihak terkait ini bisa memberikan data yang sangat accurate sehingga bisa kita prediksi, kita berasumsi yang terbaik terhadap pariwisata. Nah, kalau untuk terkait kolaborasi ini tadi, event ya, khususnya event itu tadi, dari sisi Garuda dan dari sisi PHRI, itu event apa yang sudah pernah ada di Jogja yang itu memberikan impact yang besar terkait traffic dari Garuda dan hotel? Saya nggak recall sama sekali, tapi kalau Arjok nggak tahu Mas ya. Arjok Kayaknya ikut di belum sih. Garuda. Ikut yang nggak? Borobuduran itu yang saya Yang ingat. Borobudur. Borobuduran. Justru Borobuduran ya? Itu yang kita sempat awareness itu dari awal, dari jauh-jauh hari. Kemudian kita lakukan beberapa strategi inisiatif untuk penambahan
flat lah misalnya seperti itu. Mhm. Itu sih yang juga saya ingat sih untuk Jogja. Iya Oh, sih, berarti- kalau Ireland mesti sudden gede gitu maksudnya. Iya, nggak bisa. Kalau Arjok itu kan continuity for 2 months. Iya. Dan harapannya nih, terakhir nih, harapan untuk pariwisata Jogja. Monggo Kolaborasi. silakan. Kalau dari saya sih lebih Ya. banyak kolaborasi, diskusi dan komunikasi dengan mendatangkan semua stakeholder terkait. Di situ kita bicara terkait nanti kalender event apa aja yang itu kemudian nanti bisa kita ramu bersama-sama apa yang bisa kita jalankan bersama untuk mensukseskan event itu. Itu sih duduk bersama Iya. antara stakeholder pariwisata terkait. Tapi pernah nggak? Pasti patah. Jadi gini, Garuda mungkin sudah coba menginisiasi sesuatu yang bagus karena ini terkait sama banyak orang. Mhm. Contoh tadi kita ngomong barusan kampung wisata. Kitanya ngeyel nih, disponsori Garuda contohnya misalnya kampung wisata Tirto Dipuran gitu. Nov ini dananya, lu hotelnya kita ajarin di Dipuran atau desa mana gitu. Giliran kita ke sana itu gantian, anak mudanya nggak ada pada kerja luar kota gitu. Tinggal ibunya doang gitu. Nah, kemudian kita ngomong supportnya udah maksimum, tapi yang monitornya nggak ada nih. Jadi dibilang tadi komunikasi semua lini itu emang exactly betul. Betul. Soalnya tidak melulu mereka terus melihat sesuatu yang megah kok para traveler ini. Mereka hanya melihat sesuatu yang unik. Ya, tadi kembali ke ngomong experience tadi ya. Dan di Jogja ini punya tons itu. Jadi kalau semuanya, jadi contoh lah kemacetan saja nggak terurai itu kan pusing lah. Kemudian yang paling seruan sampah nih sekarang. Ya ini lagi nggak selesai. Enggak, ya semoga selesaian gitu. Jadi ini semua aspek sih. Semua aspek. Ya Yogyakarta tempatnya orang pintar sebetulnya. Ya. Harusnya kalau dilihat dari sejarah, bangga walaupun saya bukan orang Jogja. Kalau tadi bilang harapan tentang wisata di Yogyakarta. Kalau masih mengingat COVID-19, itu saya pikir seingat saya, daerah yang paling recuperate paling cepat itu Yogyakarta. Compare to other destination. Bali, Bandung, Jakarta, Surabaya, rest of Indonesia, Yogyakarta itu kembali paling cepat tentang COVID. Karena Wisnus. Yang perlu dibantu mungkin kalau dari sahabat kita Garuda ya Wisma. Dari luar negeri itu udah hampir nih Mas ya. Bulan-bulan 2-3 bulan ke depan ini mulai inbound akan kuat. Anak muda-muda yang Gen Z kan nggak harus Indonesia tuh ya. Gen Z orang Jepang, Thai itu pada suka main ke kita. Thai nggak begitu ya. China itu suka banget. Tapi which one yang mereka pilih itu kita lagi formulasikan. Oke, berarti kalau untuk menyasar yang apa? Internasional itu tadi sudah ada program khusus apa belum ini tadi dari Garuda? Rasanya ada Garuda. Ke lokal khususnya ke DIY. Locally mungkin masih on progress ya, tapi kita punya media sosial juga di beberapa branch office kita di luar negeri. Yang itu kemudian ketika ada program-program khusus apa di masing-masing daerah itu bisa kita post di tempat mereka juga. Nah, untuk Jogja sih mungkin sejauh yang saya tahu masih belum ya. Masih belum, tapi progres itu akan ada. Nanti kita akan bikin semacam highlight destinasi, mungkin bekerja sama dengan Dinas Pariwisata terkait, apakah punya misalnya video terkait pariwisata di Jogja, yang itu nanti bisa kita sampaikan ke teman-teman di branch office internasional untuk misalnya mereka publish di masing-masing segmen marketnya mereka di sana, untuk meng-attract wisatawan sana untuk mau datang ke Yogyakarta seperti itu. Oke, kalau misalnya direct via newspaper, via email, itu pernah nggak? Saya belum cek ya, coba saya cek. Saya belum cek untuk yang teman-teman internasional. Oke. Tapi biasanya memang hype-nya sekarang ini kan memang media sosial yang dimanfaatkan. Jadi memang biasanya media sosial yang kita sasar. Lebih banyak ke media sosial. Oke. Siap nih. Gimana nih tadi Pak harapannya untuk pariwisata Jogja ini? Ya harusnya sih pastinya harapannya ya harus continuity dan cukup bagus untuk Jakarta. Contoh ya gini, ini baru mau di launching, atau sudah di launching on the way lah. Aku bilang apa ya sekarang ini strawberry-nya apa honeymoon-nya lah. Keraton dan terkait ini lagi bikin experience tentang abdi dalem Mas. Oke.
how become a abdi dalam one full day gitu loh. Oke. Ini lagi digodok nih kita. Misalnya kalau dikait-kaitkan kan bisa juga tuh. Berangkat pagi hari dengan Garuda, first flight yang tentunya bisa jadi kalau di bisnis day itu sangat sangat tight, tapi kalau di weekend mungkin agak low. Mereka pagi hari datang ke Jogja untuk menikmati full day pakai blangkon apa, lurik, makan seperti apa gayanya si abdi dalam itu one full day bisa tuh gandeng balik lagi sore hari. One day trip experience ya Pak ya. Itu memang sudah ada ya Pak di Godok programnya keraton ya? Sudah di launching, kita nih lagi sekarang bending diperbaiki lah. Karena itu kan detail ya, masalah experience itu detail banget. Jadi apakah misalnya maamnya terakhir ini kalau kita habis berlima tur, terus kita maam terakhir restavel. Nah ini kita kemarin lupa misalnya matur bahwa ini sebetulnya bukan maamannya abdi dalam, ini adalah penutupan dari traveling Anda hari ini, experience hari ini, makannya ini ala keraton misalnya. Jadi ini kita lagi perbaiki gitu. Potongan-potongan sequence-nya biar seamless, lebih bisa menceritakan, lebih menarik. Nah ini kita lagi tambal. Tapi konseptual sudah cukup bagus. Dan saya yakin sangat sukses. Itu biggernya. Yang kecil-kecilnya tadi yang saya bilang bahwa kita mau di potongan-potongan experience melalui video tentang apa itu Yogyakarta, apa itu adat Jawa yang sudah ada. Tidak hanya, kan kita punya 2 keraton di dalamnya. Di Yogyakarta ini ada Pakualaman, ada keraton besar. Ya, 2 inilah kita coba kita angkat tinggi lah. Nah sangat menarik nih sepertinya. Kita harus belajar jalan jongkok. Ya, karena nggak semua orang ya bisa jongkok, apalagi orang Eropa ya luar kan. Ya luar kan nggak bisa jongkok aja nggak bisa. Gimana ini harus jalan jongkok. Oke, Mas Denis, Pak Novi, terima kasih banyak. Dan sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau ditambahkan kepada Tribuners yang menyaksikan podcast Tribun Jogja kali ini. Traveling terus, keep happy, karena happy itu prolong your life. Jalan-jalan terus saja ke Jogja ya Mas, pakai Garuda. Betul. Jangan lupa kalau ke Jogja naik Garuda Indonesia. Itu aja sih. Itu aja ya. Ya. Oke, jangan lupa lagi juga. Oh ya, jangan terus lupa pantau nih media sosialnya Garuda Indonesia. Di mana aja tadi Mas? Promo-promo kita itu ada, kita biasanya akan sampaikan promo-promo kita itu ada di media sosial kita di Instagram, Twitter, Facebook dan juga TikTok. Juga jangan lupa mulai hari ini sampai tanggal 2 Februari kita ada Sales Office Travel Fair di kantor Sales Office Garuda Indonesia dan juga di Mandiri Jenderal Sudirman ya. Di situ kita akan ada promo-promo menarik, tidak hanya pembelian tiket tapi juga beberapa produk-produk Garuda lainnya juga kita ada harga khusus di situ. Oke, itu offline ya? Offline. Yang online-nya tidak online ya? Online-nya sudah berakhir kemarin sampai tanggal 12. Sekarang yang offline, betul. Itu di semua Sales Office Garuda Indonesia di Indonesia. Di Indonesia. Oke. Di Jogja di Royal Ambarukmo dan juga di Mandiri Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Serem itu. Serem. Serem? Pasti murah, pasti bagus. Oh gitu. Lah siap, ikut seneng dong Pak dari hotel kan. Jadinya tinggi nih. Insya Allah coy. Oke, baik, itu tadi Tribuners podcast Tribun Jogja tentang kolaborasi lintas sektor dalam memajukan pariwisata lokal. Terima kasih banyak Mas Denis dan Pak Novi atas Sama-sama. waktunya. Semoga kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Oke, di tempat wisata atau di hotel Pak? Boleh dimanapun, Oke. yang jelas gas. Nanti saya main-main ya Pak. Yeah. Oke, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Saya sampaikan juga kepada Tribuners yang sudah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa terus pantau YouTube Tribun Jogja dan media sosial dari Garuda Indonesia dan dari seluruh hotel yang ada di Yogyakarta. Mereka punya semua akun media sosial dari Twitter, Instagram, Facebook, YouTube TikTok. juga ada. Oh TikTok, oke TikTok. Oke. Oke, dan saya Priska Ruri mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu.